Baik, jadi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah gambaran infrastruktur dulu ya. Jadi bagaimana cara kami dari BDA untuk mengambil data dari gudang garam, kita juga sudah diberikan akses gitu ya. Kita melakukan proses instalasi VPN dari site gudang garam ke server kami di BDA. Nah, kami di sini menggunakan Kafka. Dimana data itu akan stream terus menerus, jadi kita kasih semacam jeda waktu selama data yang ada di server database yang digunakan update, otomatis data akan update. Dan proses ini secara secure itu dilakukan di VPN. Jadi karena dengan Kafka di sini database yang ada di gudang garam telah disediakan untuk demo sebagai user di Kafka-nya, dan kemudian kita consume sebagai consumer, kita masuk ke database di data center BDA. Dan di sini kita melakukan proses warehousing. Di sini semua ini berlangsung terus-menerus ya. Jadi sebelum karena masih demo, sampai demo selesai ya kita terus-menerus melakukan proses. Oke, kemudian setelah data warehouse tersebut kita lakukan dan kita proses dalam bentuk yang lain tentunya ya, dari database-nya mungkin dalam bentuk NoSQL, di sini kita lakukan proses pengolahan dalam bentuk NoSQL. Di sini kita lakukan juga proses development, jadi kita requirement dulu analisisnya seperti apa yang dibutuhkan, coba kita desain seperti apa, kemudian kita develop juga buat penambahan terutama sekali di data enriching, learning, proses pembuatan dashboard sesuai dengan data yang ada, lakukan testing dan juga kita deploy. Kemudian hasil deployment tersebut dapat dilihat oleh teman-teman di garam untuk web. Nanti akan saya jelaskan habis ini demo bagaimana dan datanya seperti apa melalui platform big data yang ada. Oke, di sini saya akan coba demokan beberapa yang ada seperti apa yang telah kita olah dengan big data platform yang kita buat khusus untuk garam. Baik, di sini kita lihat data yang ada di sini sudah kita buatin juga beberapa dashboard ya. Bagaimana dashboard ada juga yang dipisahkan berdasarkan data yang ada, seperti dashboard dari outlet, ada product coverage, product rotation, damage outlet, sales target, sales actual records dan sebagainya. Itu semua data yang benar-benar kita ambil dan diberikan sebagai demo. Tapi sebelum ke dashboard dulu, kita lihat dulu datanya seperti apa ya. Data ini sudah kita cleansing ya, contoh misalnya di sini ada product coverage, di sini sudah kita bersihkan, sudah kita cleansing. Kalau bisa kita lihat dengan detail di sini sudah dalam bentuk JSON. Kalau kita lihat single dokumennya seperti ini, nah JSON-nya akan seperti ini. Jadi data ini sudah benar-benar kita olah, dan data yang ada sudah tidak berbentuk sebagai data SQL lagi, tapi sudah menjadi NoSQL dalam bentuk tabelnya. Kita kembali ke discovery. Nah, di sini kita juga banyak sekali kalau semua data yang sudah ada, dan ini juga seharusnya ini memang selalu ini ya secara berkala, karena memang diambil dengan Kafka, jadi dia akan selalu sesuai data yang ada tentunya. Jadi kalau misalnya data yang di sana ditambahkan atau ada perubahan atau penambahan, karena Kafka itu sifatnya stream, dia otomatis akan berubah. Oke. Nah, di sini kemudian kalau kita melihat bagaimana cara kami mengolah data tersebut agar saling berkesinambungan, kita kembali ke data model. Kalau kita lihat satu persatu, ya kita coba contoh di product coverage-nya di sini. Nah, di sini datanya, di sini kita lihat ada field-nya yang sudah ditentukan juga. Ada tipe-tipe datanya seperti string, number dan lain sebagainya. Serta sudah juga ada tanda bahwa field ini juga sudah melakukan proses joining secara otomatis ya melalui sistem ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada relasi antar data. Jadi misalnya product coverage memiliki distrik di dalam sebuah entity relationship yang namanya distrik kode. Yang kemudian di sini product coverage juga dia mempunyai outlet di product outlet. Kalau kita bisa lihat di sini bagaimana data sampelnya, kita lihat ada 100% persamaan antara data tabel yang satu dengan tabel yang lain. Dari sisi persamaannya kita outlet kode yang di sini disebutkan, dan di data tabel yang lain juga outlet kodenya sama-sama disebutkan. Jadi kita bisa lihat juga berbagai macam data yang saling matching di dalam sebuah proses. Nah, dan sistem ini juga secara secara otomatis dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia juga melakukan data modeling. Yang dimaksud dengan data modeling adalah seperti ini, misalkan di dalam data model. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa data model yang saling tergabung satu dengan yang lain. Saya collapse dulu, jadi agak lebih besar, kita bisa lihat lebih detail di sini.
Nah, ini seperti ini data model yang sudah kita buat, dan ini juga bisa dibuat secara otomatis ya. Di sini kalau kita lihat ada Twitter, mungkin dia belum ada gabungannya, tapi kalau di sini kita lihat data-data yang sudah ada dan yang diberikan sampel dari gudang garam seperti produk outlet. Di sini ada teritorinya, di sini ada produk code, karena masing-masing data yang ada di sini ada produk code-nya dan beragam produk sales. Di sini notation TMC week-nya, di sini produk sales actual-nya, di sini root code, district code dan lain sebagainya. Ini semua saling terkait sehingga satu dengan yang lain data tersebut bisa saling joining dan saling terkomunikasi, koneksi dengan yang akan DBC dan sebagainya. Kita tinggal masukkan saja DBC-nya, masukkan data jenisnya apa, namanya apa dan sebagainya. Semua akan langsung kita ambil dan akan langsung menjadi data baru yang kita namakan dengan virtual indices. Di sini nanti akan ada virtual indicesnya seperti apa. Jadi ini adalah data virtual, dimaksudkan adalah data tersebut dapat berkomunikasi dengan data-data yang ada di dalam skema data model. Selain di platform menambahkan database melalui data sources yang akan menjadi virtual indices. Di sini kita juga ada fitur yang namanya data reflect. Andai kita punya data dalam bentuk CSV dan lain sebagainya, mau kita masukkan ke dalam sini dan kita akan jadikan data tersebut dapat berkomunikasi dengan semua sumber data yang ada. Contoh misalnya kita ambil file di sini, companies di sini, oke. Nah, di sini file CSV companies sudah kita lihat. Nah, kita contoh ya, sementara akan diperlihatkan ini dalam bentuk CSV akan bentuk modelnya seperti ini. Jadi kita mau import sheet yang mana, oke. Kemudian dia akan, apakah kita di sini butuh ETL? Kita mau ekstrak, kita mau transform. Kita bisa pilih transformasinya seperti apa, atau kita mau langsung atau melalui JSON pipeline metodenya dari Elasticsearch, karena memang basis data kita semua dari Elasticsearch. Nah, index name-nya kita namakan companies, oke, nggak ada masalah. Atau kita mau buat custom primary sendiri, kita mau remove kolom yang mana yang nggak kita pakai, dan itu semua sudah include di dalam sini. Nah, di sini ada proses namanya transformasi datanya. Misalnya contoh di sini sampelnya dari field block URL, di sini sampel datanya seperti ini. Misalnya kita mau transformasikan menjadi apa, jadi tipe data apa dan lain sebagainya, semua bisa langsung di sini. Kalau kita mau lakukan juga advanced mapping, kita bisa masukkan JSON mapping sesuai dengan Lucene query syntax yang ada di Elasticsearch. Jadi mapping sebelum menuju ke database NoSQL Elasticsearch. Di sini juga kita lihat semua sama. Nah, kita abaikan saja dulu ya, karena kan kita mau coba masukkan ini untuk jadi import. Oke, kita lihat di sini. Oke, proses sudah mau selesai. Jadi kalau ada error juga tidak. Atau misalnya di auto start, misalnya terjadi kesalahan. Auto start. Oke, di sini kita lihat, ingat ya, di sini kita membuat import dari file CSV ke dalam big data platform kita tanpa kita melakukan proses ETL. Kita langsung aja tadi di sini kita tinggal buat index patternnya dengan nama companies. Tadi kan kita ambil nama companies, oke, sudah ada. Nah, sekarang kita kembali ke kita masuk data model. Kita masuk ke data model di sini. Kita tinggal buat index pattern dari data tersebut. Oke, tadi namanya companies, coba saya. Oke, di sini ada companies ya. Ini kalau ada timestamp-nya nanti kita bisa lihat apa range waktu yang ada. Oke, kalau misalnya di sini deskripsinya ditambahin, misalnya perusahaan. Kemudian di sini kita tambahkan juga misalnya icon-icon, misalnya building, namanya perusahaan, contohnya ini. Oke, langsung kita simple create. Dan secara otomatis dia akan membuat fingerprint dari data tersebut dan akan masuk ke dalam data baru di sini, companies. Kita lihat companies seperti apa, view datanya juga sudah lengkap. Datanya ada 160.000 data. Kita lihat data, kita bisa kerjakan dengan cepat. Di sini juga ada time field-nya, jadi kita tahu data ini masuknya kapan dan sebagainya, karena memang ada skema waktu di sini. Kita lihat di sini juga sudah langsung dikeluarkan dalam bentuk JSON. Jadi kan company. Nah, kemudian kalau kita kembali ke data model lagi, saya akan tunjukkan bagaimana konsep relasi yang ada di dalam data model di platform ini. Ya, kita lihat di sini ada satu companies, dan kalau kita ambil tadi ada satu yang masih terpisah ya. Ini belum terkoneksi satu dengan yang lain antara companies dan artikel. Nah, di sini kalau kita ambil contoh, kita ambil artikel companies saja, kita ambil ke relasi. Ya.
Di sini ada yang namanya Auto Discovery Wizard. Yang gunanya dia akan mengetahui apa sih yang menghubungkan antara satu indeks dengan indeks yang lain. Kita pilih company saja artikel tadi. Jadi kita nggak perlu sulit. Kalau mungkin kita mau tambah skema baru, kita tinggal buat regex di sini. Misalnya kita anggap Yuri, nama, misalnya kita regex nama. Habis itu apa, bebas di sini kita, karena regular expression adalah bahasa yang juga sangat simpel. Ini juga sudah ada. Oke, kita langsung. Dia secara otomatis akan melakukan proses matching data satu dengan lain. Di sini ada company's ID dan company's ID. Oke, existingnya bisa kita lihat. Antara satu company dengan company yang lain. Oke, kita bisa review sebelum kita yakin dengan apa yang ada di sini. Ya, kita bisa lihat di sini companies. Di sini ada entity baru email, ada entity baru. Nah, sistem ini juga memiliki proses yang di dalamnya. Ini ada proses machine learning. Ini yang namanya auto select most relevant. Jadi mesin ini akan mengambil data-data yang memang sifatnya adalah relevan. Bisa kita lihat data relevan ini diambil satu persatu, kemudian akan dilihat mana data-data yang sifatnya relevan. Kita butuh chartingnya seperti apa, skornya seperti apa, dan sebagainya. Sini juga kita lihat, sini jadinya seperti ini. Akan terlihat tabel baru, data-data itu sangat relevan. Oke, setelah kita yakin bahwa data ini relevan sekali, kita bisa langsung generate menjadi dashboard. Dashboardnya kita namakan misalnya dashboard perusahaan, companies, dashboard. Kalau kita mau tambahkan multi chart atau kita create aja, secara otomatis sistem juga akan membuat visualisasi terhadap data yang ada. Jadi ini akan mempermudah kita untuk melakukan analisa data sebelum kita melakukan proses atau melakukan proses charting secara manual. Di sini namanya juga sudah disebutkan, kira-kira seperti ini kita bisa ganti city misalnya total. Kita oke aja. Oke, cepat. Kita lihat saving dashboard, langsung di dashboard dibuat di sini dan akan dijadikan sebuah dashboard baru yang sifatnya adalah data dari company tersebut. Atau misalnya di sini kita misalnya melihat software, perusahaan apa sih yang berurusan dengan software? Di San Francisco yang paling banyak. Kapan? Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari data-data yang telah diberikan sebagai sampel dari gudang garam. Ini data ini akan kita bagi jadi dalam folder outlet. Ya, dalam outlet ada beberapa dashboard, product coverage, product notation, MS outlets. Di sini ada sales data, sales target, sales actual records. Di sini ada data medsos Twitter, dan investigate tools yang dinamakan dengan Grab browser. Jadi kita akan coba lihat satu persatu ya bagaimana data-data ini dibentuk. Data ini sudah dibentuk dalam bentuk dashboard yang saling terkait dan saling bisa satu dengan lain, saling terrelasi. Jadi antara data ini semua clickable ya. Contoh misalnya produk kode A1 kita ambil di sini. Kemudian kita tahu bahwa A1 itu yang terbesar di root di nomor 4 ya. Di sini kita A1, di sini hubungannya A1 dengan kuantitinya ada di jumlah 784. Dan di sini kita lihat juga outlet kode yang paling besar yaitu JBI A1 dan sebagainya. Oke, kita clear up, kita tinggal mudah aja, kita simple seperti ini atau kita reset ya. Dan juga kalau misalnya kita mau ngedit, kita mau kurang dengan kemampuan visualisasinya, kita mau tambahkan graf yang lain, kita tinggal dengan mudah edit. Di sini kita add. Di sini ini visualization, kita bisa pilih visualisasi yang model apapun gitu ya. Misalnya contoh kita mau ambil pie chart yang terbaru di sini dengan produk tadi yang dinamakan misalnya coverage, kita tambah seperti tambah terms, tambahkan juga field yang lain, misalnya kita ambil distrik kode, dari sini kita akan lihat mana distrik kode terbesar, atau misalnya kita tambahkan lagi 10, 100 dan sebagainya. Jadi mudah di sini, sangat mudah. Kemudian kita bisa save ini, kasih nama seperti apa, kita langsung ke dashboard. Oke, sesimpel itu ya kan, karena datanya sudah terlengkap dan sudah di forging semua sehingga mudah. Nah kemudian kalau kita kembali lagi, kita tadi di sini ada page ya kan. Nah di sini
ada peta-peta yang sudah ditentukan teritorinya, peta-peta berdasarkan data yang ada tentunya, dan di sini akan dipisahkan dengan klaster-klaster yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada tempat product coverage recordnya seperti apa, dan dashboard ini juga merupakan cerminan daripada proses relasi satu tabel dengan tabel yang lain, indeks dengan indeks yang lain dapat kita lihat di sini. Kalau kita melihat data model di sini, nah dashboard ini dibentuk, ini yang kami namakan dashboard 360 ya, karena kita seolah-olah melihat dashboard tapi satu dashboard dengan dashboard yang lain itu saling terkoneksi, data dengan data yang lain, data-data yang saling terkoneksi. Jadi kalau kita lihat di sini product coverage TMC week, dengan dia mempunyai outlet, dan di sini ada product outlet tentunya. Dan data ini seperti yang tadi sudah dilihat akan dibentuk dari proses pembuatan data model dan relasi joining antara data. Dan di sini kita lihat product coverage mempunyai satu buah chart, di sini product outlet mempunyai dua buah chart. Di sini akan terlihat. Kalau kita mau tambahkan chart lagi mudah, kita tambah plus di sini. Nah di sini akan kita lihat karena sudah saling terkoneksi. Nah kita tambahkan lagi chart yang mana mau dimasukkan ke data yang mana. Oke. Habis itu kemudian di sini kalau kita lihat juga dashboard ini sudah saling tergabung dan dengan dashboard yang tidak tergabung, yaitu kita lihat di sini ikon-ikon yang sudah ada outlet map di sini. Ini data ini berdasarkan dari outlet. Data dari data outlet. Nah, di sini adalah data juga berdasarkan dari data outlet. Dan satu ini adalah data yang berdasarkan dari data coverage. Jadi ini semua saling terkoneksi. Oke, kalau kita kembali ke product rotation, kita bisa lihat seperti apa. Ya, kita bisa ke outlet, kita bisa lihat seperti apa. Oke, data-datanya juga semua sama, semua ini clickable. Kita misalnya mau lihat Makassar saja, kita ambil pilih yang Makassar, yang warna hijau Makassar. Ini semua yang ada di Makassar, atau sebaliknya kita reset filternya, kita buang, atau kita klik reset di sini. Di filternya hilang, kita mau yang di wilayah Palembang saja, kita ambil wilayah Palembang. Seperti itu. Oke, kita reset semua, kita kembali lagi, sekarang kita melihat bagaimana sales targetnya, datanya itu dibentuk. Ya, seperti ini berdasarkan data yang ada. Kemudian bagaimana sales actual recordnya seperti apa, seperti ini yang tadi kita lihat. Juga di sini ada satu data yang kita ambil dari outsourcing dengan kata kunci yang sudah ditentukan. Kita ada 53.030 data on counting ya. Terus kemudian di sini juga ada, kita sudah pisahkan siapa sih user yang paling banyak nge-tweet, terus itu lokasinya di mana. Ini salah satu sampel saja karena nanti akan banyak ya medsos yang kita masukkan dan news yang ya kita anggap ini data open source yang tentunya harus saling terkait nanti dengan data yang lain. Lokasi mana sih yang paling banyak? Habis itu di sini entitinya apa sih, entitas yang entitas perusahaan, entitas orang, di sini entitas lokasi dan sebagainya. Terhabis itu di sini kita organisasi entiti yang disebutkan, dan di sini adalah isi Twitternya, dan di sini ada sedimentasinya secara otomatis yang akan dibuat. Nah kalau kita contoh, kita ambil satu hal saja, misalnya kita ngomong tentang Yogyakarta, di sini kita ambil Yogyakarta. Nah di sini orang-orang yang mana sih user-user yang banyak di Yogyakarta, yang paling banyak ini Marmo. Kalau kita klik lagi Marmo di sini di area D3, dia bilang, habis itu dia ini adalah semua Twitter yang berdasarkan dari Mas Marmo tadi. Jadi kita lihat, oke, dia memang ada juga positif, dia nggak pernah ngomongin negatif dari 13 tweets yang dia sebutkan gitu ya. Oke. Nah ini secara singkat saja untuk masalah medsos. Nah kemudian kita akan berbicara tentang Grab browser. Nah, kita kembali contoh misalnya kita lihat sales target sini, saya juga belum tahu seperti apa. Mudah-mudahan saya betul ya, karena saya juga kurang bisa menganalisa karena saya nggak paham datanya. Jadi terbesarnya tetap 01 Palembang diambil sebagai outlet yang ada di sini. Nah kemudian sekarang kalau misalnya kita ingin melihat lebih detail lagi dan jelas lagi, kita bisa coba contoh kecil aja di Grab browser. Grab browser ini adalah bagaimana cara kita melakukan proses analisa, investigasi secara cepat dan tepat dengan visualisasi yang lebih mudah untuk dilihat. Jadi contohnya di sini saya kita kembali lagi ke Grab browsernya. Sekarang kita mau ambil tadi produk transaksi, kita masukkan saja.
Oke, lokasinya ada semua. Terus kemudian di sini kita tambahkan beberapa kita mau tahu berdasarkan distrik kode boleh, teritori kode boleh. Oke, karena ini kita besar, kita crop yang kita saja di sini. Nah, ini dalam arti saya ingin contohkan klasternya saja ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, jadi kalau kita ambil klaster yang kecil ini ya, kita crop terus kita lewat, dari sini kita bisa melihat bahwa ada Horas di sini, ada Ahmadi di sini dengan teritori yang sama. Baik, jadi contoh misalnya teman-teman mau ngambil data yang pernah tersimpan di sini, saya 1, 2, 3 data. Ini data-data yang tersimpan berdasarkan hasil analisa. Kemudian saya ingin mencontohkan bagaimana caranya dashboard ini dapat kembali melakukan analisa kembali di luar dari Grab Knowledge. Di sini kita kecil dulu, saya select semua. Jadi kita pastikan dulu sudah terhapus. Jadi di sini kita membuat live filter di sini. Identity yang terpilih. Di sini kita akan lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 data juga sesuai, datanya akan masuk. Berarti data di sini kita lihat bahwa ada 11 outlet yang masuk berdasarkan dari apa yang kita cari melalui grafik tadi. Baik, itu saja. Jadi untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya nanti kita dapat mungkin saling diskusi dan saya akan memberikan penjelasan yang lebih dalam bagaimana sistem ini bekerja. Terima kasih.